Hai semua, apa kabar teman-teman? Assalamualaikum. Ketemu sama aku lagi ya, Kakebo in Jepang. Suaraku agak serak-serak karena aku ngedrop. Sabtu, Minggu ini aku ngedrop banget. Jadi aku bed rest. Enggak deng, karena hari Minggunya aku pergi belanja. Kayak gitu. Dan Sabtu itu aku ke klinik. Ini aku pakai dana darurat ya. Dana darurat yang bulanan itu. Di klinik itu aku mengeluarkan spendingnya 1.630. Ini berapa sisanya aku belum tahu karena aku udah nggak bisa mikir karena obatnya itu tuh udah bikin aku kayak bengong gitu. Kayak bengong, nggak bisa, udah lemes banget deh gitu. Hari Minggu itu aku belanja di Japan Meat sama Giom Supermarket. Ini semua aku jumlahin menjadi makanannya 2.517. Terus, nah di sini aku beli beras juga. Cuma kalau beras ini aku beli 5 kilo ya. Kalau aku tambahin beras di kakebo ini nggak cukup, kasihan bapak gitu. Jadi kan kalau beras kan aku doang yang makan ya. Bapak paling makan nasi itu kan dia jarang banget. Maksudnya dia makan nasi biasa itu bisa sehari cuma malam aja. Kadang enggak nasi, kadang dia ganti pakai mie atau udon yang kadar garamnya itu udah mie yang emang bagus buat ginjalnya. Jadi yang makan nasi itu sebenarnya banyak kan di aku gitu. Jadi aku gak enak kalau aku pakai kakebo karena kakebo aja lauknya aja udah lumayan ya empot-potan gitu. Jadi beras ini aku pakai uang aku sendiri gitu. Jadi dari gaji aku langsung aku belanja buat beras. Aku juga buat pencatatan keuangan gitu dari pengeluaran dan pemasukannya berapa aja. Ya sama kayak kakek bu bapak juga disiplin, harus disiplin gitu. Biar uangnya larinya nggak kemana-mana. Sayang banget karena kalau kita jatuh juga kagak ada yang nolongin. Jadi aku harus antisipasi buat diri sendiri gitu loh. Apalagi pensiun aku gimana, tua aku gimana gitu. Kalau ke Indonesia pun aku masih bingung gitu karena kan kesana kerjaan nggak ada, terus buat hidup dari mana gitu. Aku sempat tahun kemarin kesana pun 3 bulan itu nggak ada pendapatan, jadi yang ada aku malah mantap makan tabungan gitu. Tabungan aku terkikis, terus untuk biaya biaya hidup selanjutnya gimana gitu. Aku bingung banget di situ. Kalau ikut saudara nggak mungkin, ya kan? Mereka juga ada punya kehidupan. Terus kalau kita butuh minta duit atau apa, terus mereka nggak ada, dimarah-marahin, kan nggak enak banget gitu loh, sakit loh, kayak gitu. Jadi ya udahlah, kita harus nyelamatin diri kita sendiri gitu. Semangat aja gitu. Yang penting tujuannya kedepannya tuh lebih bagus lagi. Nah sekarang aku mau catat nih belanjaan hari Minggu kemarin ya. Mumpung aku libur juga hari ini, aku cuti. Bukan cuti ya, aku minta libur. Nggak enaknya tuh sekarang kan aku bukan pegawai tetap ya. Sekarang memilih part timer gitu. Karena alasannya resign dari pegawai tetap itu aku sering banget dibully gitu. Aku sering banget ditonjokin kalau kalau kerja gitu. Banyak banget yang iri. Ada 2 grup. Yang satu tuh nge-backup aku, ayo Nuri semangat atau segala macam, pokoknya mendorong aku gitu. Tapi yang satu lagi yang iri-iri ini tuh ya gitu, nonjok-nonjokin aku gitu loh. Apalagi kan aku orang asing di sini ya. Jadi ada keterbatasan yang misalnya bahasa Jepang ini susah banget loh. Jadi aku udah puluhan tahun di sini tetap bahasanya ini susah banget aku pelajari karena penggunaan bahasanya itu kayak kalau aku bilang kayak bahasa Jawa ya. Ngomongnya tuh kayak muter-muter dulu gitu. Tata keramanya bahasa Jawa gimana sih? Susah banget deh. Gitu. Ini yang aku belum ngerti-ngerti banget gitu loh. Sampai karena susahnya bahasanya itu jadi banyak banget penggunaan perumpamaan gitu. Hingga sampai sekarang pun aku masih asing gitu sama sama Jepang sendiri gitu. Em, Sebagai minoritas di negara orang itu antara sedih dan senang. Aku sempat depresi juga karena ya karena pekerjaan ini persaingan sama mereka kan
ketat banget ya gitu. Jadi aku udah sama bapak, Pak udahlah aku nggak mau kerja pegawai tetap, jadi aku resign aja dan aku memilih part timer. Kalau part timer itu kan dia agak ringan ya, agak ringan maksudnya tanggung jawabnya itu lebih ringan daripada pegawai tetap. Tapi pas aku kerja di penitipan anak ini, aku pikir tanggung jawab aku ringan gitu, ternyata sama aja. Aku malah kerja sendiri di dapur ngurusin makanan anak-anak, mesenin makanan segala macamnya gitu. Iya, aku pikir ya sama aja gitu. Tapi ini enak aku kerja sendirian jadi nggak ada yang ganggu. Sama sekali nggak ada yang ganggu. Jadi aku agak nyaman ya di tempat sekarang ini. Karena per timer, jadi kalau libur ya nggak dapat gaji. Berbeda sama pegawai tetap. Kalau pegawai tetap kan dia per bulannya pasti dapat gaji. Tapi kalau per timer ya udah libur nggak bisa. Kecuali ambil cuti. Aku emang keep cuti ini buat kalau misalnya libur panjang aku mau jalan kemana kayak gitu. Terus karena pendapatan aku semakin mengecil, itu juga aku masih kerja bantuin di perusahaan minyak yang dulu aku kerja ya, tempat aku sebelum resign. Jadi aku bantu mereka itu sebulan 2 kali gitu. Jadi aku tertolong pendapatan aku dari sana dan dari sini gitu. Tapi ya udah aku nikmatin aja sih gitu. Belajar jangan sampai maksudnya ada kesempatan masih diberi sama Tuhan ya, diberi kesehatan, terus diberi uh, kesempatan gitu. Aku nggak mau buang-buang kesempatan itu gitu loh. Jadi ya jangan sampai boros-boros banget. Emang sih cita-citanya aku mau pulang ke Indonesia, cuma kalau aku pikir-pikir pulang ke sana pun aku nggak ada kerjaan, terus pendapatan aku dari mana, dan biaya hidup tuh dari mana. Sempat aku pulang ke sana 3 bulan, setelah aku resign gitu, sebelum aku cari kerja lagi, aku sempat pulang ke Jakarta. Finally di sana itu ya udah nggak ada pendapatan, jadi tabungan aja yang aku pakai buat biaya hidup. Hidup di sana tuh nggak murah, mahal. Kayak aku mengurus alamat itu tuh aku harus naik Gojek. Aku nggak ada kendaraan kan, jadi aku harus naik Gojek, Gokar, Grab kayak gitu. Itu di jam-jam sibuk juga mahal banget gitu, bisa 50.000, pulang balik 100.000, ya Allah, 1 hari 100.000 gitu. Aku kaget, kaget banget. Udah nggak ada pendapatan, nggak ada pemasukan, jadi makan tabungan. Nggak enak kan kalau kita minta sama saudara, atau kita minta bantuan, atau minta duit. Kalau saudaranya itu ada ekonominya bagus, mungkin dibantu ya, tapi kalau ekonominya nggak bagus, yang ada kita dimarahin balik. Udah pokoknya aku nggak mau membiarkan diri aku tuh untuk dimaki-maki orang lain atau dimarahin orang lain hanya untuk aku minta bantuan atau minta tolong. Selama masih diberi kesempatan sama Tuhan, kesehatan dan tenaga, ya aku kerja sebaik mungkin buat masa depan aku atau masa tua aku tuh nggak susah lah gitu. Aku bisa nolongin diri aku sendiri gitu. Kok jadi ngelantur kemana-mana ya? Ya udah, aku mau catat dulu. Sekarang aku mau buka Excel aku. Ini juga aku catat di buku ya, di buku catatan. Itu juga wajib karena kita harus tahu juga di buku catatan, karena mencatat itu juga sangat penting ya gitu. Catetin keuangan jadi kita ngerti, tahu gitu loh. Berasa gitu. Dua-duanya tetap aku catat. Minggu tanggal 17 berarti aku belanja 2.517. Terus di bagian kolam keseharian ini, Bapak ini beli tisu sama dia ke 7-Eleven sekitar 492. Kalau keseharian ini bentuknya yang bukan makanan ya. Sekarang aku mau ngecek, berarti di makanan ini sisanya tinggal 2.420. Sedangkan di keseharian ini 2.043 yen. Hari Sabtu kan aku ke dokter nih. Ke dokter ini kan aku pakai dana darurat kan. Dia Koide Klinik. Dia jumlahnya itu 1.630. Jadi sisa dana darurat aku di sini adalah 3.550
Untuk uang beras aku nggak masukin di sini ya, karena dia masuknya nanti ke kakebonya aku. Jadi pakai uang aku gitu. Jadi aku nggak masukin ke sini. Serem juga ya, karena sisanya tinggal 2.420 gitu. Ngepas banget gitu kalau untuk buat lauk gitu. Jadi aku beli 5 kilo yang banyak sekalian, karena aku makan aku bawa bekal dari rumah, bawa nasi, dan lebih banyak aku berasnya gitu. Walaupun beras bapak juga mahal di sini nih. Berasnya dia itu sebulannya 6.000, karena berasnya ini beda. Ada yang nanya sih, kenapa sih nggak diinvestasin aja nih tabungannya gitu. Karena aku lebih menyelamatkan nyelamatin dana daruratnya. Kalau untuk di kayak masukin ke reksadana segala macam kan itu butuh waktu ya, butuh waktu, kita harus pelan-pelan dan long term gitu. Kalau bapak kan udah usia gitu. Jadi aku lebih prioritas sekarang dana daruratnya, biar kalau dia ada apa-apa tuh uangnya ada gitu loh. Kalau kemarin kan dia sebelum pensiun itu hidupnya itu ya uang tuh lewat aja gitu, sampai tabungannya tuh menipis banget gitu, dana daruratnya itu hampir nggak ada gitu. Jadi aku prioritas untuk ngebalikin dana daruratnya beliau. Kalau ada apa-apa kan ya tenang aja gitu, aman aja gitu, dan juga nggak mengganggu aku nanti. Kayak gitu. Kalau kakek bos sendiri, maksudnya kalau aku sendiri ya aku prioritasin nabung berapa, terus aku masukin ke reksadana berapa gitu untuk long termnya. Mudah-mudahan dengan itu aku bisa nyelamatin pensiun aku nanti gitu. Terus siapa lagi kalau bukan aku sendiri gitu yang yang bikin planning untuk kedepannya nanti gitu, untuk nyiapin masa tua aku nanti gitu. Nggak ada lagi kalau bukan aku sendiri. Kalau saudara nggak mungkin ya kan gitu. Kita minta pasti bakal timpuk itu. Masih mending kalau nggak timpuk, kalau dimaki-maki, dimarahin. Jadi itu kan nggak enak banget. Gitu. Dan kalau kita punya anak pun, seandainya kalau kita nikah, terus kalau kita punya anak ya biar nggak ngeberatin anaknya juga gitu. Masa sih kita tuanya harus ditanggung sama anak, kan kasihan. Anaknya itu kan juga kan punya apa punya cita-cita, punya tujuan, punya hidupnya masing-masing. Jangan sampai kita ngebebanin hidupnya mereka. Mereka udah punya cita-cita, mereka udah punya tujuan, terus kita ngebebanin gitu loh, narik-narik kan kasihan. Nah, jadi sisa bulan makan ya, maksudnya sisa untuk makan itu tinggal 2.420. Kalau medical ini tuh aku belum ngerti ya sisanya berapa gitu. Hari ini tuh juga bapak ke medical, nah ini aku nggak tahu. Mungkin ini akhir bulan baru aku bisa melihat semuanya berapa gitu. Oke teman-teman, gitu aja ya. Selamat hidup hemat, selamat mengejar tujuannya, selamat mengejar targetnya. Jangan lupa terus di-share ya, dikasih dukungan terus. Biar aku terus semangat bikin video. Salam berkarya, bye-bye.